Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati, sangat kula takzimaken Kiai Haji Mustofa Bisri sedanten keluarga, Kiai Haji Yahya dan semua keluarga besar Bani Mbah Bisri Mustofa. Ingkang sangat kula hormati Profesor Dr. Al-Habib Said Akil Al-Munawwar. Beliau adalah profesor ahli hadis juga sekaligus ahli tafsir yang sangat kita hormati dan yang hadir kita hormati. Mari bersama-sama nikmati audisi ini. Ini saya digambar bagus untuk audisi. Jadi saya lulus apa enggak ya enggak tahu. Tapi saya pastikan tadi kalau Profesor Said Akil Al-Munawwar fasih membaca Al-Quran, saya akan menjadi kompetitornya, akan fasih memaknai tafsir Quran. Karena saya sudah tidak mungkin bersaing di suara. Orang tahu semua kalau suara saya itu jelek. Mungkin Allah mau bagi-bagi rezeki. Jadi kalau saya suaranya bagus, nanti tidak diundang jadi mufassir, diundang jadi penyanyi hadrah. Jadi sudah itu saya nikmati saja. Begini, saya dari awal itu sudah saya perkirakan. Jadi kalau nasib saya baik, itu kalau kalian tidak paham itu akan ngomong gini, kok ilmunya Gus Bak tinggi sehingga kita tidak paham. Itu kalau nasib sedang baik. Kalau nasib saya buruk, itu minim artikulatif sehingga menjelaskannya bulat, itu pasti tidak pinter orangnya. Menerangkan saja tidak mudah apa difahami. Tapi kalau nasib sedang baik, sampainya nggak paham malah muji ilmu saya yang tinggi. Padahal kadang nggak memahamkan, memang rumusnya itu salah, juga bulat. Tapi insya Allah nasib saya malam ini baik. Begini, saya dulu pernah berdoa berkali-kali sama Allah Subhanahu Wa Taala bahwa saya ingin membaca Quran itu fase hilman. Fase itu artinya jelas, tuntutan logikanya jelas. Sehingga barokahnya fase itu logika Quran atau logika yang dibangun Quran itu menjadi benar-benar logika yang diterima siapa saja, termasuk diterima oleh orang kafir. Kita tahu Umar itu masuk Islam sebelum mondok apa enggak pernah mondok? Sebelum mondok enggak pernah beliau ngaji tafsir, enggak pernah mondok. Tapi beliau dengar Quran itu faham. Karena logika yang diutarakan Quran itu logika sesuai fitrah salim, sesuai akal yang ada sehat. Saya di mana-mana cerita karena ini kebanggaan para mufassir. Ketika Jubair bin Mut'im bin Adi menceritakan bapaknya yaitu Mut'im bin Adi, beliau adalah orang yang sangat pintar sekali sehingga didelegasikan oleh kafir Quraisy untuk jadi negosiator di Asra Badrin. Jadi perang Badar itu kan ada Asra Badrin, orang-orang kafir yang ditawar Islam. Kemudian orang ini diutus untuk jadi negosiator. Singkat cerita pas datang ke Madinah, pas Rasulullah SAW baca surat Wattur wa kitabim mastur fi rohim sampai ayat amkhuliku min ghairi syai'in amhumul khaliq, sampai ayat am khalaqus samawati wal ardh. Di ayat itu Allah menceritakan kalau Tuhan-Tuhan yang kamu anggap Tuhan sebagai Tuhan, misalnya Lata, Zaman, nggak apa-apa kata Allah. Tapi kata Allah, saya minta bukti prestasi mereka apa kalau sebagai Tuhan. Apakah pernah ikut menciptakan langit bumi? Atau kalau nggak bisa menciptakan urun semen sak-sak, penting urun. Sehingga logika lalu dibangun, prestasinya apa? Tuhan-Tuhan yang kami tuhankan itu. Kata Allah,
Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Kalau mereka Tuhan, tunjukkan prestasinya ke saya. Apakah mereka terlibat dalam penciptaan langit dan bumi? Atau kalau nggak bisa menciptakan 100%, kata Allah setidaknya urut. Kita diurut semen, am lahum syirkun fis sama. Syirkun maknanya urut. Lalu ketuhanan berhala, Uzza dan sebagainya batal karena ayat ini. Orang kafir berpikir wah ini tidak Tuhan karena nggak punya prestasi. Lalu mereka secara ekstrem malah berpikir ateis, tidak mengakui adanya Tuhan. Kalau nggak diakui adanya Tuhan, berarti alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Logikanya berarti begini, hadhil maujudat khalaqahal adam. Langit yang karuan wujud, bumi yang karuan wujud, hewan-hewan yang karuan wujud, matahari, rembulan, lautan semuanya wujud. Kemudian semua maujudat ini dirumuskan khalaqahal adam, diciptakan oleh ketiadaan. Pertanyaannya adalah mahwal junun asyaddu min hadza. Kegilaan apa yang lebih parah ketimbang ini? Karena sesuatu yang wujud dimulai dari sesuatu yang tidak wujud. Berarti sama dengan mengatakan hadhil maujudat khalaqahal adam. Semua yang enggak ada ini diciptakan oleh sesuatu yang enggak. Jadi semua yang ada diciptakan oleh sesuatu yang enggak. Maka Quran ketika ngendikan am khuliqu min ghairi syai'. Apakah kalian semua atau mereka semua diciptakan min ghairi syai'in, min ghairi khaliqin maujud? Saya ngecek di beberapa tafsir, termasuk bukan kitab tafsir tapi maknanya sama seperti di India. Masa alam raya seindah ini, seeksistensi ini, senyata ini kemudian diciptakan oleh sesuatu yang tidak? Mereka akhirnya mikir, ya harus diciptakan oleh sesuatu yang ada. Nah, karena sesuatu yang ada di posisi pencipta, maka harus berstatus super. Nah, super ini oleh ulama dibahasakan wajibil wujud. Maka zat yang menciptakan ini namanya zat sing wajibil wujud. Lalu wajibil wujud ini oleh Islam disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa fasihnya Quran bikin logik? Atau orang yang jadi Tuhan itu yang mengklaim sebagai Tuhan? Itu juga mungkin, sepenting mewujud. Siapa itu Fir'aun? Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Dia sudah sah dari segi dia wujud. Namanya orang wujud punya eksistensi, mungkin berkreasi. Saya ulang lagi, namanya orang wujud punya eksistensi, tentu mungkin berkreasi. Tapi pertanyaannya begini, ketika Musa tanya, pertama ditanya, lalu kamu kalau menyembah selain saya, nyembah siapa? Kata Musa, Rabbul Alamin. Siapa Rabbul Alamin? Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit bumi. Terus kata Fir'aun tidak jawab, manggil Haman. Haman, kamu kan arsitek, coba ibnili sorhal ali abdul asbab. Ya Haman, ibnili sorhal ali abdul asbab. Bangunkan saya piramida yang tinggi, la'ali at-tali'u ila ilahi Musa. Saya ingin melihat Tuhan Musa. Lalu kemungkinan Tuhan di bumi, kata Fir'aun, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Mana-mana saya melihat yang jadi Tuhan saya. Musa ngerti kalau Fir'aun ini pokok cara bahasa Jawa itu menerangkan sifatnya Allah itu dengan sifat yang sederhana, tapi justru dengan sederhana ini Fir'aun tidak bisa jawab. Terus Nabi Musa ganti argumentasi, Rabbukum wa Rabbu abaikum al-awwalin, yang nuhani nenek moyang kamu lebih berkata. Itu terperangkap, kagetnya bukan main. Karena para umatnya, para penggawanya lalu berpikir kalau ini Tuhan, jadi buyut-buyutnya nggak ada Tuhan, kan Tuhannya datang terlambat. Makanya Pak Jokowi kalau disebut PKI nggak terima. Saya ini tahu lahir tahun berapa gitu. Pas ada PKI itu masih 4 tahun, masa ada PKI balita. Ini enggak, ini ada Tuhan balita, Tuhan terlambat. Pertanyaannya adalah kalau Fir'aun itu Tuhan, lalu bapaknya, mbahnya, buyutnya Tuhannya siapa? Makanya ketika Allah disifati Nabi Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikum al-awwalin, yang nuhani nenek moyang kamu, itu kagetnya bukan? Dan semenjak itu banyak penggawa Fir'aun yang ini yang akhirnya nanti jadi waqala rajulun min ali fir'auna yaqumu iman, atau yang menjadi ayat wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Kenapa mereka menjadi iman? Karena logika Fir'aun Tuhan itu gugur, runtuh. Bisori hujjah, dengan logika yang sangat transparan.
Jadi ini perlu belajar tauhid. Jadi kalau sampean sudah kalah suara, jangan kalah logika. Kalau sudah kalah suara, kalah logika, jangan kalah tinggal mendengar saja kok tak bangunnya gitu. Jadi ini sering saya utarakan. Makanya banyak ulama mengatakan fasih ibaratul itu bukan sekedar notnya atau sajaknya kalau boleh dibilang saja, tapi karena runtutan cara berpikir. Maka kelihatan sekali tema-tema ketika nyifati Allah Rabbus samawati wal ardi tidak mengalahkan Fir'aun, justru dengan sifat yang ringan Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin bisa mengalahkan Fir'aun. Nah, kenapa sekarang orang tidak fasih baca Quran? Karena tadi perangkat itu tidak cukup. Saya berkali-kali juga sering mengatakan, saya itu masih sekarang masih belajar Al-Ibris, Misbah, Marbawi, semua khazanah tafsir baik yang bahasa Jawa, bahasa Melayu itu masih saya pelajari. Termasuk saya pelajari lughat, mulai lughat yang setengah benar sampai macam-macam. Saya tadi matur sama Profesor Said Akil Al-Munawar. Memang bacanya harus urut Said Akil Al-Munawar. Karena sekali salah Said Akil Sirat. Sebenarnya nggak apa-apa, ini sama-sama orang tahu. Cuma nggak tahu nasib di publik ini, nggak tahu saya ya macam-macam lah gitu. Namanya orang banyak, nggak usah dijelaskan. Tapi semuanya baik. Saya pernah ketemu Pak Said Akil Sirat itu bilang gini, Gus, orang jadi wali itu sebabnya dulu. Mungkin kalau kayak gini kan banyak kecintaan yang doakan banyak. Kalau saya banyak yang benci, wah itu ngirangi dosa. Batin itu dasar orang alim bener aja. Jadi beliau nikmati. Karena babanya beliau sama dengan baba saya. Buyut saya itu kakaknya buyutnya Pak Syekh. Jadi makanya jangan pernah benci orang alim. Orang alim buyut tahu kayak masih aja punya alasan. Saya itu dengar Kiai Bisri, cerita Kiai Bisri itu tidak ada yang sedih. Dulu ketika ada polemik haji yang mu'alim, itu orang kumpul semua di sini. Kata Kiai Bisri, sudah nunggu Bafatul. Bafatul sudah di rumah. Kiranya orang itu ya Bafatul rawuh di rumah. Lama Bafatul tidak datang. Loh Kiai Bisri Bafatul sudah datang. Lah ya di rumah. Lah mana aku tadi? Ya di rumahnya sendiri. Karena beliau tidak pernah bilang di rumahnya. Orang saja yang berpikiran kalau itu rumah hotel itu mirip seperti goyangnya Rasulullah SAW. Nabi itu kalau bulan itu tidak pernah bohong. Makanya di Iba itu disebut wayam zahu walayaku ilahak. Nabi itu ya bulan, tapi nggak pernah bohong. Yang bohong kan khayal kamu. Masyhur itu ada orang sepuh soal Nabi. Di kitab saya itu perempuan, tapi beberapa kitab lagi saya tidak tahu pastinya berapa. Biasanya ahli hadis mentahmilkan taat bidul isoten atau taat bidul wakiaten. Oke, kita bayangkan ya Rasulullah, saya ini tergesa-gesa, nanti takut kemalaman. Ini orang sepuh. Jadi jangan kamu bayangkan Nabi Suhaib Melayu jadi orang sepuh. Oh di sini aja bisa tergesa-gesa pulang. Nah nanti gimana? Saya jalan kaki ya Rasulullah sampai kampung saya itu nanti malam. Kata Nabi, la ahmilan lagi alat kita. Santai saja nanti tak pinjemin anaknya. Kata perempuan tadi, ma fa'altu bimin apa yang bisa saya lakukan dengan anaknya? Sudah tenang saja. Setelah mau pulang disiapkan unta yang tua, unta layak dinaikin. Ya Rasulullah ini unta tua, katanya anaknya unta. Nabi dengan santai, oh masih tua ya anak unta. Jadi itu menafsirkan anaknya unta cilik itu kan pikiran kamu kan. Sebetulnya anak unta itu ya tua pun anak unta. Maka saya itu yang termasuk bangga. Nasib saya nanti insya Allah kayak Gus sampai tua dipanggil Gus. Tapi saya niatnya lebih supaya nanti kalau saya salah pantas ngijek Gus. Tapi dalam kompetisi kadang Gus itu kalah. Itu dulu di Pondok Saran itu kalau ke WC itu anti. Itu yang di WC didodok supaya cepat keluar. Ayo cepat keluar saya Gus. Dikira teror Gus itu yang di WC menjadi yang dalam WC gak kalah. Saya malah kiai. Iya. Jadi memang kacau kalau sudah logika itu.
di Ihya kitab yang populer dikaji di pesantren. Itu ada bab qadiyat, pengarang tentang betapa wajibnya takzim sama Rasulullah. Tapi punya bab mizah dan guyonan-guyonannya. Cuma Nabi seninya tadi, wala yaqulillah. Meskipun guyon itu enggak pernah bohong, itu butuh seni. Bohong apa guyon tapi tidak pernah. Tapi umatnya ada saja yang pernah niru. Ya termasuk Ibnu Sirin. Sudah nunggu Bafatul sudah di dalam. Ketika ditunggu ternyata ya dalamnya Bafatul sendiri, bukan di dalam apa. Ada seorang raja yang gemar kawin karena orang Arab. Itu setiap ada perempuan cantik ingin dinikah. Nikah itu masih baik, jadi sampai tidak usah nanti. Soal kamu benci sama orang poligami itu ya maksud. Yang layak biar poligami, asal ada yang mau dan siap-siap ada tambah satu hilang satu. Biasanya. Singkat cerita dia itu cinta sama seorang perempuan. Nah perempuan itu ditanya-tanyakan sama pemuda itu ajukan dia. Gimana saya boleh nikah? Jawabannya tadi, kaifatan kifuha wa qad ra'aitu qabbalaha. Kok kamu nikahi gimana? Saya pernah melihat dia itu dicium seorang lelaki. Kamu itu seorang raja, masa nikahi perempuan yang pernah dicium seorang lelaki? Wah itu miso-miso lagi. Udah. Nah ini raja muslim soleh, masa nikahi orang yang pernah dicium lelaki? Suatu saat si pemuda itu menikahi perempuan itu. Mangkelnya bukan menang, karena dia saingan sama raja, gak mungkin menang. Satu-satunya menang itu bikin hoax. Ini cerita ini di ithaf, di syaratnya Ihya. Kamu kira ini di cerita Alfu Yaumin wa Lailatin ini cerita di ithaf. Kitab yang sangat sakral karena syaratnya Ihya. Setelah nikah, maki-maki raja. Orang tidak punya harga diri, perempuan pernah dicium orang kok dinikah. Tadri mandalika rajul, kamu tahu siapa lelaki? Gua Abuha, itu bapaknya. Oh terraja wasem, itu gak ngerti gue. Jadi apa? Kiai-kiai dulu itu rileks. Sehingga saya datang ke sini ketika diminta sama Bang. Sebenarnya nggak diminta, diperintahkan. Karena pasti pakai agak-agak otoriter ya. Karena di atas kita, jauh di atas kita. Membangun dunia saja makin beliau. Karena kita tahu Mbah Mus punya ibunya itu binti Khalil Harun. Mbah Khalil itu saya punya manaqibnya banyak tentang Mbah Khalil Harun. Jadi beliau itu adiknya Umar. Mbah Umar Harun itu dulu alim-alimnya di Sarang setelah Mbah Ghazali itu Mbah Umar Harun. Termasuk Mbah Khalil Harun yang ngaji sama kakaknya Umar. Setelah beliau alim alam, singkat cerita setelah menyelesaikan pendidikan, pindah ke Kasingan itu dibawain santri oleh kakaknya namanya Umar Harun. Nah Mbah Harun itu punya istri namanya Mbah Sintoh, itu saudaranya Mbah Ghazali. Makanya Mbah Mun manggil Mbah Mus itu karena Mbah Mun ke Mbah Ghazali itu Mbah Mun Nyai Mahmudah binti Ahmad. Ahmad ini bin Su'aib. Su'aib ini juga menantunya Mbah Ghazali. Terus Mbah Ghazali. Jadi Mbah Mun dari Mbah Ghazali generasi kelima. Kalau Mbah Mus kira-kira ya Mus Nyai istri Mbah Khalil. Nah Nyai Sinto ini sudah saudaranya Mbah Ghazali. Berarti Mbah Mun dengan Gus Mus itu kalah satu tokoh di urutan nasab. Makanya manggil apa? Tapi Mbah Mus orang baik, gak pernah manfaatkan itu. Yang sering manfaatkan Mbah Nawawi. Karena pernah sebo itu sembrono kalau sama saya. Saya di mana-mana itu digosipkan oleh beliau. Ya saya ikhlas saja. Itu satu-satunya harga diri Mbah Nawawi aja. Saya ikhlas. Karena memang saya manggil beliau juga memang pernah nyambung. Buyut saya kandung itu namanya Maimunah, itu mbaknya Mbak Dewi. Jadi saya ini juga Bani Nasib. Buyut saya kandung namanya Maimunah, istrinya Mbah Umar bin Arabi. Melahirkan mbah saya sampai ibu saya sampai saya. Saya teruskan. Jadi cobalah Quran itu dibaca secara fasih. Kalau ingin baca fasih caranya gimana? Kamu harus belajar balaghah, belajar lisanul Arab, belajar mantek, belajar logika. Kalau logika itu tidak sampai, cari muhalnya. Ini fatwanya Said Robert, ini juga fatwanya semua ulama usul. Saya ulang lagi ya. Kalau logika kamu nggak paham, cari sisi muhalnya. Saya ulang lagi, cari sisi. Misalnya kamu angan-angan tentang Allah nggak,
Sedurunge Allah itu sopo. Misalnya kamu angan-angan sama agama tentu dilarang. Tapi orang filsafat tetap saja. Lalu hentikan pencarian itu. Ya kita katakan saja hadhil mawjudat yastaqilu ayyasluhal adam. Sesuatu yang mawjud tentu enggak mungkin disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada. Fa innal adama la yu'athiru aslan wa la yaqtu aslan. Namanya sesuatu yang enggak ada pasti tidak berstatus pencipta. Namanya saja enggak ada. Akhirnya la budda min ayyasbiqu hadzal alam mawjudun. Maka alam ini harus didahului sesuatu yang mawjud. Lah mawjud ini yang oleh Islam disebut Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai di sini. Tinggal delok TV, tinggal ngopi sampai setannya karena nunggu mau bikin was-was itu lagi. Loh saya itu termasuk kiai paling sering lihat sini. Kadang ya lihat malam itu sering dikasih. Sampai istri saya itu protes, Gus, dengan kata orang banyak orang alim kesenangan itu malam. Karena setan mau menggoda saya tentang berpikir Allah. Jadi dia ngenteni. Itu malah mikir mak lampir. Setelah lihat mak lampir biasanya saya itu lapar, terus makan tidur. Setannya masih tunggu mau was-was. Ternyata saya habis bangun ngopi lagi. Kadang lihat berita orang kena KPK macam-macam. Ini penting saya utarakan supaya setan tidak menang. Jadi ciri utama setan itu kata Rasulullah SAW, setan ini goda umatku, hadhil jibal khalaqaha Allah, hadhil ardha khalaqaha Allah, hadhil bihar khalaqaha Allah, faman khalaqaha Allah. Itu makanya banyak orang jurusan filsafat berbingung karena tanya Allah itu siapa. Kata Rasulullah, jika sampai ini maka kamu harus berhenti tanpa dialihkan ke yang lain kan susah. Tinggal aja lihat dulu sinetron. Ya paling gampang yang mana? Kan ada takut-takutnya. Karena kalau lihat sinetron anak-anak milenial itu kalau ada artis cantik sampai nangis. Karena istri kamu tidak seperti itu. Jadi ini trik ya. Trik supaya melihat TV tapi tidak nyesal. Makanya saya milihnya akhirnya malam. Ya saya nggak mikir maknanya. Tentunya setan bermangkok. Karena ngenteni saya mikir itu ternyata tidak mikir itu lagi. Jadi makam saya itu beda, sama-sama lihat sinetron. Mungkin saya jadi wali karena lihat sinetron. Mungkin. Makanya banyak wali itu nggak bisa diduga. Banyak orang jadi wali justru karena makan, justru karena melakukan hal-hal yang cara orang banyak itu salah. Itu Abu Yazid Al-Bustami pernah tanya sama Allah. Kak Aman nggak usah bayangkan caranya, tanya gimana? Enggak wali ya, sudah nggak usah tanya. Tanya gini, ya Allah, orang sesergup saya dalam ibadah sedekat ini sama jenengan. Lalu saingan saya dekat jenengan masuk surga itu sama Allah ditunjukkan orang yang tidur itu hidupnya. Ya teman kamu yang tidur juga. Gak terima Bu, gimana? Bisa setingkat saya lagi tidak harus tidur. Yang saya ibadah terus istighfar. Tapi jawabannya Allah, kowe ibadah terus itu mergo dia. Jadi kan nganggep aku itu rodok-rodok jahat. Iki tuh ratu mergo yakin aku ratu mari ditinggal turun. Jadi sampai jangan tiru makom saya ketika itu punya kelas khusus. Tapi jangan tiru, ini cerita saja, sampai tidak harus niru. Karena sampai kalau niru itu harus ada Abu Yazidnya, Abu Yazid sudah nggak ada. Tapi itu ilmu yang cocok nggak cocok harus kita kaji. Saya tadi jagungan sama beliau, sama Profesor Said Akil Al-Munawwar. Beliau cerita bahwa sebetulnya sekolah saya itu tentang usul fikih, tapi terkenal saya Profesor Tafsir. Tapi saya suka ilmu usul fikih, meskipun korbannya ya biasanya orang jadi liberal gara-gara ya usul fikih. Sebenarnya nggak perlu dipikir lah itu macam-macam. Begini, dalam usul fikih yang mainstream itu kan ada hukum wajib, haram, ya makruh, macam-macam. Termasuk ada mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Dalam ilmu usul fikih sebetulnya definisi mubah boleh dilakukan, boleh ditinggalkan itu salah. Karena begini, setiap Anda melakukan sesuatu yang mubah, pasti di saat itu meninggalkan sesuatu yang haram. Saya ulang lagi. Ithma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramin. Semua teks di buku usul seperti itu. Memang saya hafalkan karena ini cara saya jadi wali yang mudah murah.
Ithma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramin ma. Fa yatahaqqaqu bisukun tarku qadli wa bisukun tarku qadar. Terus beliau membuat sekian contoh. Hukum mubah itu kata ulama yang lain kan boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Itu tidak benar. Mubah itu ya wajib. Karena setiap kita melakukan mubah maka saat itu berarti kita meninggalkan barang haram. Coba orang tidur artinya apa? Tidak zina, tidak maling, tidak selingkuh, tidak mabuk. Sampean di pondok nikmati jagungan, rokokan, ngopi. Artinya nikmati rokok, nikmati kopi, tidak menikmati tontonan di bar. Makanya kita berharap malaikat itu belajar seperti sehingga ketika kita rokok di pondok dilihat hada taroka melihat bar, bahada taroka melihat dangdutan, bahada. Jangan sampai malaikat bilang gitu, dasar kere rakra delok. Itu repot kalau sampai begini. Nah, kalau mubah itu artinya tarkul haram. Tarkul haram itu wajib apa sunnah? Wajib kan? Berarti setiap orang melakukan mubah hakikatnya melakukan wajib dan itu artinya dapat pahala. Salah sampai ngaji rahatan, ketika lakoni mubah itu mengira ketemu. Maka berbahagialah orang yang ngajinya patah. Makanya setahu saya kiai bangun ya, setahu saya bangun kalau ketemu bangun sebuah. Guyonnya ini adalah waminal qutbi kata Imam Ghazali. Qutbu hadzal din al-istizad bil mubah. Poros agama ini pada akhirnya adalah nikmati sesuatu yang dibolehkan Allah Subhanahu. Orang itu kalau fasik mau makan siang aja kalau nggak ditemani perempuan cantik nggak bisa makan. Mau jalan-jalan kalau nggak ditemani perempuan cantik nggak bisa jalan. Kalau kiai itu gujluk-gujlukan itu seneng ya. Dulu terkenalnya kiai bisu, kiai juga katanya mau ada menteri. Ternyata menterinya ya beliau tidak masakan terus. Karena maknanya menteri itu pembantu presiden. Semua kita adalah pembantu presiden terlaksananya kedamaian. Loh iya kan? Saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Apa artinya menteri pertanian kalau kita tidak nanam padi? Mbok pinternya kayak apa tapi nggak ada ketahanan pangan. Sekarang menjadi ketahanan pangan itu rumusnya menteri apa karena petani mau nanam padi? Itu hakikatnya membantu presiden dalam ketahanan. Cuma petani lebih keren karena tidak butuh digaji. Kalau menteri ya keren tapi kurang keren karena masih dapat apa? Gaji. Akeh tunggale lah mikir untuk gaji. Nah petani enggak mikir nggak dapat gaji. Itu keren. Selalu rakyat lebih keren dibanding pejabatnya. Memang gitu aturannya. Aturannya kamu saja yang kurang syukur. Jadi rakyat tuh beremong baru enak jadi menteri. Ya sudah itu tapi saya tidak berpikir seperti itu. Maka saya ulang lagi. Kenapa saya ngomong seperti ini? Supaya tadi saya sudah bilang, saya sudah enggak menang dalam surga, harus menang dalam logika. Karena ini audisi. Di kabar Mbah Mus nanti yang menang siapa datang. Tadi Pak Muat, sekarang saya, kemarin bisa nggak tahu saya nanti masuk nominasi apa. Begini. Kalau artinya fi'lul mubah itu tarkul haram, saya ulang lagi. Kalau fi'lul mubah itu artinya tarkul, maka mubah ini spesial. Sehingga Allah kadang ngendikan sederhana sekali. Wa min ayatihi manamukum billaili wan. Termasuk ayatnya Allah adalah kamu ditetir tidur malam hari maupun siang hari. Kalau kamu nggak malam hari, subuh hari, pagi hari. Kenapa dihitung wa min ayatihi? Sekarang kalau ada pakar medis, pakar kesehatan bilang ini kalau kurang istirahat mati, kalau kurang istirahat jantungan. Berarti tidur adalah menghilangkan penyakit. Obat paling mandi dengan orang rutin tidurnya itu masih mandi orang rutin tidur. Kamu beli obat harganya 1 miliar tapi gak pernah tidur hari, tetap takobal ya kan. Maka yang penting itu obatnya apa tidurnya? Tidurnya yang dibantu tapi kalau obat kok gak dibantu tidur masih sama. Berarti penting mana tidur sama obat? Karena penting tidur wamin ayatnya. Orang kayak sampai yang sering belok YouTube, belok gambar itu macam-macam. Barokah mana dengan tidur? Nak melek meripati belok macam-macam. Barokah tidur. Jadi tidur adalah perlawanan terhadap keinginan melakukan haram. Ya, saya ulang lagi, tidur itu adalah perlawanan terhadap keinginan melakukan keharam. Jadi kalau mau tidur nyati ya Allah siap tidak angan-angan tentang maksiat terus tidur. Itu wa min ayat.
Jangan gak di duit terus nunggu semua akeh bisa ngantuk. Wah ini tidur yang untuk melawan kemiskinan. Supaya lupa utangnya tidur, lupa kasusnya, itu udah akan jadi wali. Kalau jadi wali tak gugat. Nah, sehingga karena mubah itu tarkul haram, Allah itu sering menghitung ibadah yang super itu hal yang misalnya Allah mengatakan kulu wasrob, kamu harus makan. Sekarang gini, jaga kesehatan itu wajib kan? Wajib. Kalau saya ada sehat tidak bisa ngaji. Apalagi Bang Mus kalau nggak sehat ditunggu orang se-Indonesia. Dan di antara cara sehat kamu harus makan. Kalau nggak makan sakit. Lalu makan dengan posisi menyehatkan orang yang bisa fatwa, bisa mulang, bisa macam-macam. Posisi ini super apa tidak super? Super. Maka Allah tekan sederhana ngendikan ibadah itu luas berjong koyo mangan loh. Tapi ayat ini menjadi tidak hebat kalau dibaca orang tidak pernah ngaji, nggak pernah ngaji usul fikih. Pangeran piye tuh? Ki mau ngomong mangan kok dikongkong dulu. Wis ora usah ngono ya wis mangan. Rusak Quran kena makna rusak. Kamu tahu superiornya ayat kulu wasyrabu kalau belajar fa inna fi'lal mubah berarti tarkul haram karena saat melakukan mubahnya tarkul dan tarkul haram itu penting. Sekarang gini, merusak diri sendiri haram apa enggak? Haram. Untuk supaya tidak rusak apa harus makan. Berarti makan wajib apa sunnah? Wajib. Lho sing haram itu kalau wong piring dientekno. Nah, dengan cara pemaknaan seperti ini, Quran akan superior. Bahkan di ayat-ayat yang lihat sederhana dulu, wasrob, walatus. Ketika Nabi Musa dimenangkan mengalahkan Fir'aun, itu Allah firman pertama gitu, kamu harus makan mimma rusakna. Cuma syaratnya wala taqfihi fayaqilla alaikum ghadab. Kalau kamu berlebihan nanti dapat ghadab saya. Nah khawatir saya kalau ilmu ini sudah hilang, ayat-ayat yang biasa tentang kemanusiaan dikira biasa. Padahal ayat ini super, misalnya nikah. Nikah itu oleh Allah, perempuan yang kita nikah itu oleh Allah disebut surga. Saya punya bukti, misalnya gini ayat, wala tanqihul musyrikat hatta yu'min, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Terusannya ayat wala tanqihul musyrikina hatta yu'min. Wala abdu mu'minun khairum min musyriki walau a'jabahu. Terusannya ayat ulaika yad'una ilan nar. Para musyrikah yang ingin kamu nikahi karena mereka non muslim atau kafirah atau musyrikah itu hanya mengajak kamu masuk neraka. Maksudnya ngajak itu kan bisa saja kamu tertarik perempuan tadi sampai kompromi berubah akidah kamu. Terusannya ayat wallahu yad'u ilal jannah. Harusnya dengan perbandingan kamu jangan menikahi musyrikah. Logika perbandingannya kan wallahu yad'u ila nikahil mu'minah. Saya ulang lagi, harusnya muqabalahnya kan wallahu yad'u ila nikahil mu'minah. Allah mengajak kamu supaya menikahi mu'minah. Tapi kata mu'minah sama Allah diganti wallahu yad'u ilal jannah. Allah mengajak kamu masuk surga. Ila nikahil mu'minah. Artinya gini, setiap kamu hubungan intim sama istri kamu itu adalah menjadi kamu tidak zina. Jadi kalau kamu tidak zina, barokahnya istri kamu ini penopang kamu masuk surga. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ada ibadah itu apa saja? Tapi secara ringan di antara jawabannya, wa fi buti ahadikum shalah. Sudah kamu memilih istri kamu itu ya ibadah. Terus kata sahabat-sahabat, ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa balahu ajru. Yang benar saja Rasulullah, masa urusan itu dapat pahala. Nabi jawabannya yang enteng, alaihi sallallahu alaihi harumin aka'ana alaihi wisri. Kalau dia salah yang dikeloni kan ya dosa. Berarti kalau meloni yang benar juga pahala. Berarti istri kamu itu jannah surga. Cuma jannah yang agak aneh karena rewel itu agak aneh. Jadi itu jannah yang agak aneh. Maka supaya jannah ini tidak aneh, kata Rasulullah itu cara suami istri itu kata Rasulullah halla jariyatan tula ibuka wa tula ibuka. Sebagian riwayat halla jariyatan tula ibuka wa tula ibuka. Kamu cari perempuan yang gampang guyon, gampang rileks. Mula abah itu rileks, tuahaka ya ini. Saya berkali-kali cerita, saya ini termasuk orang yang nggak pernah diskusi penting sama istri saya karena takut tegang. Jadi kalau tegang itu yang suaminya kalah. Jadi saya nggak pernah diskusi penting. Saya kemarin mau ke Pasuruan ya, mau ke Pelosok itu ditanya mau kemana? Ya tidak tahu.
Terus pulangnya agak Bandung, ya gak wong ora roh. Ya saya setuju. Enggak roh itu artinya kan bodoh. Orang bodoh itu enggak mengalami, artinya enggak dosa. Jadi saya ngambil hikmahnya saja. Ditakoki kok jawabannya ora jelas. Ora jelas itu misteri. Memang dunia itu penuh misteri. Pokoknya tak itu. Pokoknya yang kira-kira itu jadi tidak penting. Rasulullah itu kalau debat sama istrinya hanya milih mula abah mutohak. Saya punya sekian cerita betapa Rasulullah itu rileks ada yang cemburu-cemburu. Sayyidah Khadijah tentu orang yang super bagi Rasulullah. Sampai ketika adiknya Sayyidah Khadijah, kalau nggak salah namanya itu Hala, kalau datang itu Rasulullah itu menjamu karena mengingatkan suara Khadijah. Kalau muji Khadijah itu sudah lagi. Sehingga Aisyah itu bagaimana anda selalu muji Khadijah? Waqad abdalakallahu khairan minha. Allah mengganti yang lebih cantik ketimbang Khadijah dan lebih muda. Maksudnya Aisyah. Kenapa masih muji yang sudah meninggal? Tua lagi. Gantian Sayyidah Fatimah yang tersebut karena ibunya ditua-tuakan. Itu ketika Fatimah cemburu, mantelnya sama Sayyidah Aisyah. Mantel manusiawi loh. Gak usah kamu jadi Syiah terus benci Aisyah. Karena kalau kamu jadi benci Aisyah berarti kamu menganggap Aisyah itu salah. Dan itu efeknya di Rasulullah, berarti Rasulullah milih istri yang salah. Makanya kita ini madzhabnya ahli sunnah. Abu Bakar tidak mal'un. Kenapa tidak mal'un? Kalau kamu bilang Abu Bakar mal'un berarti Rasulullah salah pilih teman. Umar tidak mal'un karena Rasulullah pasti milih teman yang benar. Begitu juga milih istri yang dalilnya tidak usah jauh-jauh. At-thayyibatu lid At-yabu thayyib untuk Rasulullah. Berarti istrinya pasti thayyib. Jadi madzhab Ahlussunnah dalam madzhab sing jelas-jelas membaini fati wa nabi labanan khalisun sa'iwal lisni. Jadi kalau kamu cari logika kamu Nabi itu thayyib, bahkan at-yabut. Padahal kata Allah at-thayyibatu lit-thayyib. Ya jelas. Jadi ini enggak usah dimasukkan hati tentang konfliknya Aisyah sama Fatimah, itu biasa. Yang satu bela ibunya, yang satu bela dirinya. Sebenarnya Aisyah itu enggak niat kritik Khadijah, ingin diperhatikan Rasulullah. Terus ketika Sayyidah Fatimah matur ya Rasulullah, saya supaya kalahkan Aisyah itu gimana? Karena ibu saya sudah meninggal, yang memang tadi dia muda dulu dan tahu betul orang kalau Nabi itu sangat mencintai Aisyah. Kata Rasulullah, bilang gini saja, tetap hebat ibu saya, karena ibu saya dapat Rasulullah rondo untuk jowo. Kowe ayu kaya apa itu untuk duduk. Jadi rileks saja. Akhirnya ya semenjak itu enggak ngiritik lagi. Ya kalau ngiritik Khadijah itu kan sudah umur 40 tahun. Janda dapat jodoh. Aisyah rawan untuk duduk. Keren mana? Keren Khadijah. Jadi tidak semua masalah itu Nabi itu menyelesaikan secara ekstrim. Nabi itu biasa mutlak. Santai. Nah, kalau para mbak-mbak ini ingin jadi surga yang enggak aneh, syaratnya jangan rewel karena di surga itu enggak boleh ada orang. Tapi kalau enggak rewel sementara suami kamu enggak benar, ini namanya goblok. Maka kata Mbak Mun kalau menjadi satu-satu, cung-cung kudu rewel, enggak ngono fakir lho kata Mbak Mun. Tapi santri yang di belakang gremeng. Iya Mbah, fakir, jantungan mati. Makanya sering gitu. Jadi di antara ulumul Quran itu ada istilah maudhi'ul mudmar mengganti maudhi'ul dhamir atau maudhi'ul lafzi menggantikan lafzan akhar. Itu memang agak rumit ya. Tapi bagi pelakunya itu menjadi gampang. Ya tadi, ketika Allah melarang nikah hal musyrik, saya ulang lagi. Ketika Allah melarang nikah hal musyrik, normalnya perbandingannya kan wallahu yad'u ila nikahil mu'min. Tapi sama Allah dikit wallahu yad'u ilal jannah. Itu menunjukkan bahwa nikahul mukminah adalah al jannah. Karena kamu hubungan intim ya ibadah. Diwakuk kowe sabar ya ibadah. Nafaqah ya ibadah. Neng-nengan kejahatan senjata juga ibadah. Seru, neng-nengan itu. Karena memang di antara sistem tubuh kita itu butuh masa-masa jeda. Mari cerdas. Karena tubuh kita ini tidak hanya butuh senang, tapi juga butuh susah. Susah itu melahirkan kearifan. Jajal bojomu tau minggat, mesti kearifan kamu meningkat. Jadi minggat itu ya penting. Nikmati saja. Udah ini saya tidak ngajari keburukan. Memang seperti itu.
Nah, saya berharap ilmu usul fikih itu tidak boleh hilang. Karena dengan ilmu usul fikih kita tahu mubah adalah tarkul haram dan tarkul haram adalah wajib. Maka Allah sering sekali membicarakan sesuatu yang mubah itu seperti itu. Kayak tadi wa min ayatihi manamukum bil-laili wan, termasuk ayatnya Allah adalah kamu itu tidur. Cara berpikir tadi, kalau saya ada tidur sakit, kalau sakit habis biaya banyak. Sementara tidur hanya butuh seperti ini. Betapa baiknya dengan tidur bisa menjaga kesehatan yang kalau tidak dijaga berbiaya tinggi. Berarti hada naumul ibadah. Ulama bilang tidur di ibadah kalau niatnya ditaqawi alal ibadah. Enak wae blodo dulu, itu sih masalah. Tapi tentu ilmu itu ada perbandingan. Sekarang ketika kamu tidur itu tarkul wajib apa tarkul haram, itu masalah. Seringnya kamu itu tarkul wajib. Wae mulang dulu. Wae ngantor wong kerja turu. Lah itu tarkul haram atau tarkul wajib? Tarkul wajib. Kalau tarkul wajib berarti status tidur kamu haram. Sudah pinter ini sudah maju, sudah maju. Jadi saya belajar usul fikih lagi-lagi karena untuk menjadi mufassir itu harus menguasai balaghah, menguasai usul fikih, menguasai lisanul Arab. Nah, lisanul Arab yang sering saya contohkan berkali-kali. Saya punya kitab namanya Risalah. Orisinil karangannya Imam Syafi'i. Saya baca beberapa kali hatam. Juga saya beberapa kali bacakan santri. Itu kalau memaknai Quran secara lisanul Arab gampang sekali. Gampang sekali. Ketika Imam Syafi'i mengatakan kamu boleh tayamum ketika bepergian dan saat bepergian itu tidak menemukan air. Syaratnya kamu pola bermak, cari-cari dulu. Ketika ditanya sama Ashabus Syafi'i, kenapa harus cari-cari dulu? Jawabannya ini kan, di Allah Ta'ala yaqul falam tajidu ma'an wala yuqalu man lam yatlub lam yajid. Karena Allah ngendikan kemudian kamu tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Jadi dari kata falam tajidu ma'an kemudian kamu tidak menemukan. Tidak menemukan berarti apa? Setelah mencari. Sehingga beliau mensyaratkan dicari-cari dulu, baru berkesimpulan tidak menemukan. Nah, setelah tidak menemukan kamu baru boleh. Segampang itu ilmu usul fikih di depan Imam Syafi'i. Ulumul Quran dianalisis dengan usul fikih. Ketika ditanya, kenapa Anda mensyaratkan nikah itu pakai wali? Ayatnya. Kalau hadisnya jelas nikah illa biwaliyin musibin. Ayatnya. Imam Syafi'i secara enteng baca ayat fala ta'dhuluhunna ayyankisna azwajahunna idza taradu bainahum bil ma'ruf. Jika wanita yang kamu walaini, saya ulang lagi, jika perempuan yang kamu walikan, misalnya kamu punya anak yang umur 20 tahun ingin nikah sama seseorang. Seseorang ini layak. Misalnya kiai ya, apal Alfiyah. Tadi kata Mbah Mus itu muridnya Mbah Khalil Alfiyah diulang-alik. Saking seringnya belajar Alfiyah kata beliau sampai santu apal Alfiyah ulang-alik tapi naruh tangannya jamak kosong. Karena dulu pondoknya mau pondok. Jadi kayak jeneng rapi tonggone nganti apal fa'al ayaf fa'alan cinone apal saking begini itu ujiannya rasa lawatan fa'al ayaf fa'alan wa fa'alan itu. Jadi pondok ya macam-macam. Itu saya tadi sampai mana itu? Tentang apa? Wali. Apa wali nikah? Di bab fikih, saya ulang lagi di bab fikih. Itu kata Allah, jika perempuan yang kamu walikan itu ingin nikah, fala ta'dhuluhunna, jangan kamu larang. Kata Imam Syafi'i, kalau seorang wali tidak punya hak mewalikan, maka larangan jangan menghalangi itu tidak ada guna. Misalnya gini, Zaid itu tidak punya utang saya ulang lagi, Zaid tidak punya utang saya. Memang ini ilmu logika, Zaid tidak punya utang saya. Terus sampean bilang ke saya gini, Gus Bah, Zaid aja kaget. Itu omongannya wong aneh kan? Aneh kan? Tapi kalau Zaid punya utang saya 1 juta, terus kamu menasihati saya, Gus Zaid aja kaget. Benar apa enggak? Wali itu punya hak melarang. Saya ulang lagi, wali berarti punya hak melarang putrinya tidak nikah. Sehingga diperintahkan Allah, kamu jangan pernah melarang. Berarti punya hak melarang. Kayak tadi, Gus ojo tagih, berarti aku punya hak nagih. Misalnya otoritas bandara ATR,
pesawat Boeing sekian-sekian Lion bolehkan landing di sini karena operatornya punya hak melarang, juga punya hak mengizinkan. Tapi kalau orang lain kamu bilang pesawat aja nggak boleh landing di Semarang, orang lain yang nggak terkait dengan otoritas itu, aneh nggak omongan itu? Kalau wali dilarang menghalangi perempuan ingin nikah harus memberi izin, maka berarti wali punya hak menikah. Paham yang saya maksud? Makanya Imam Syafi'i mensyaratkan seorang perempuan yang nikah harus pakai wali. Jadi segampang itu. Kitab Ar-Risalah menerangkan ulumul Quran. Dan dalam banyak hal makanya saya tadi berjanji, karena Quran itu bisa kamu baca fase, kamu dengerin suara enak ya, kamu dengerin logika yang enak. Jangan sampai kamu udah dua-dua, suaranya sudah tidak enak, logikanya tidak enak, itu kacau. Ketika Imam Syafi'i ditanya bagaimana hukumnya uzubah itu gak nikah. Padahal ada hadis paman pembukaan sunnati falisa. Kata Imam Syafi'i ya gak apa-apa. Kenapa? Fa inna Allah ta'ala dzakara 'abdan sholihan wa qala wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Allah menyebut nabi yang soleh, dan di antara nabi yang soleh itu ada yang berstatus hasur. Hasur itu tidak ada keinginan sama perempuan. Akhirnya tidak nikah. Berarti tidak nikah itu boleh karena ada nabi yang tidak. Segampang itu. Saya punya kitab, saya ini baru gencar-gencarnya kampanye kitab Syajaratul Ma'arif. Karena memang kitab itu menurut saya simpel dalam hal ini. Jadi anggap saja ini untuk penghormatan saya sama Ki Bisri yang sudah mengkhidmai, mengenalkan ulumul Quran lewat tafsir Al-Ibris. Yang Ki Misbah punya tafsir Al-Iqlim. Memang dua beliau itu kalau yang satu ngarang terjemah Alfian, satu yang ngarang satu. Ini dua kutub yang berbeda, yang satu sangat rileks, yang satu sangat seperti itu. Nggak usah diterjemah nanti jadi repot. Itu ulumul Quran yang ditulis Syajaratul Ma'arif itu gampang sekali. Misalnya begini, beliau bikin judul Bab Nafil Ibad Bikulil Bilad. Bab seseorang harus manfaat kapan saja dia berada. Itu terus beliau qala ta'ala wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ciri utama para nabi itu ngendikan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Saya dijadikan di mana-mana itu berkah. Jadi seseorang hidup harus di mana-mana manfaat. Terus ketika beliau ngendikan babun la yutrakul haqqu li ajril batil, bahwa kebenaran tidak boleh ditinggalkan hanya karena ada banyak kebatil. Beliau terus ngendikan inna sofal marwata min sya'airillah wa man hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ajal tawafa. Jadi di Sofa itu ada berhala namanya Isab, di Marwah ada berhala namanya Nailah, atau sebaliknya pokoknya Isab dan Nailah. Terus sahabat kalau mau sa'i itu merasa dosa karena harus melewati berhala-berhala. Sehingga mereka tanya, ya Rasulullah, saya ini tetap tawaf gak? Padahal di tempat-tempat itu ada berhala. Terus kata Allah, tetap tawaf. Nah, tetap tawaf ini artinya apa? Melakukan barang hak meskipun di situ banyak kebatil. Itu manhajnya para orang-orang alim. Mbah Mus itu ya berkawan sama orang yang macam-macam. Kamu tidak usah kritik. Itu fikihnya sudah kelas tinggi. Fikihnya tuh la yutrakul haqqu li ajril. Saya di mana-mana cerita. Saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya atau Tabaqatul Asfiyah. Itu syarat kamu kalau daftar wali harus punya kitab. Khilyatul Auliya atau Tabaqatul Asfiyah. Itu karangannya Abu M. Al-Asfihani. Kitab itu yang jadi indukan Ihya ketika menyebut manaqibul Ihya. Kita tahu Ihya kalau bab tasawuf mengikuti ulum yang dikarang Abu Thalib Al-Wadi. Kalau fikih tentu beliau mengikuti Imam Haromen yaitu kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Kalau manaqibul akhyar beliau mengikuti kitab Khilyatul. Dan ngikuti itu penting kalau dalam tradisi kiai. Enggak boleh seorang kiai kok mikir sendiri, namanya mustaqil. Kalau mustaqil itu mubtadi', bikin tatanan baru dalam agama. Justru ulama itu harus niru sebelumnya karena sanad itu harus musalsal, enggak boleh. Imam Syafi'i bilang haram terus kamu bilang haram. Terus murid kamu bilang makruh. Terus muridnya kamu ya pokoknya khilaful aula, enggak boleh gaya-gaya nanti. Kalau di kampus plagiat itu dilarang, kalau di pondok itu wajib. Makanya banyak kalau tes itu ngerpek, karena belajar itu tanpa batas kan. Lo kok ngerpek? Buatan ya, jadi belajar kapan saja. Jadi buatan ngerpek, mutolaah pas tes. Kacau tuh santri, mutolaah tapi pas apa? Tes.
Itu dalam kitab Hilyatul Auliya diterangkan. Uniknya rawinya itu siapa? Sufyan bin Uyainah, orang yang sangat khusyuk, gurunya Imam Syafi'i. Kita tahu Imam Syafi'i punya guru zaman di Mekah itu namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji. Dalam hadis ikuti Sufyan As-Sawri sama Ibnu Uyainah. Tapi beliau intisabnya lebih ke Imam Malik ketika ngaji apa? Muwatta. Terus beliau punya guru usul fikih namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu Sufyan bin Uyainah dalam kitab itu diceritakan pernah suatu saat Isa sama Yahya. Ini supaya saya tahu fikihnya Mbah Mun, fikihnya Mbah Musa. Isa sama Yahya itu satu nabi yang sama-sama muda, yang satu angkatan. Saya berkali-kali cerita, nabi yang satu angkatan itu ada 3. Tapi yang 2 ini nggak level, yaitu Ibrahim dan Lot. Tapi nggak level karena Lot itu adalah ponakan siapa? Ibrahim. Musa dan Harun, tapi Harun itu gak levelnya Musa karena dia jadi nabi berdasar proposal Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu alsa, agak kere. Sehingga beliau kalau menjelaskan kesulitan terus pakai jubir. Makanya kemarin-kemarin itu ada wali yang kalau ngomong pakai apa? Jubir. Akhirnya Nabi Musa ngendikan apa? Waj'alli waziran min ahli Haruna akhi usjud bihi asri wa asyrikhu fi amri. Ya Allah, saya ini lisannya agak pati fasih. Tolong Harun sing gua afsah minni lisana, yang lisannya lebih fasih tolong jadikan aku. Sama Allah dituruti, Harun jadi apa? Tapi yang dapat wahyu Musa, jadi dia hanya jubir. Makanya seangkatan tapi tidak level. Yang seangkatan level itu hanya Yahya dan Isa. Nabi Isa kita tahu berstatus wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Jadi mulai kecil sudah pintar. Nabi Yahya ya agak kalah keren. Ya Yahya khudil kita berbiquwah wa atainahu hukma sabiyya. Ketika kecil sudah pintar. Jadi ini rivalitas dalam ilmu. Makanya khilaf itu penting. Jangan gontok-gontokan berarti ratau ngaji. Khilaf itu. Nabi Yahya itu kalau jalan-jalan sama Nabi Isa, itu yang Nabi Yahya mesti tanya, aina khiyarun-nas, rumahnya orang baik mana? Saya mau nginep di sini. Mesti tanya gitu kalau di satu perkampungan yang beliau-beliau sedang jalan-jalan. Tapi kalau Nabi Isa tanyanya aneh, aina sirotun-nas, sing elek-elek ngomongin. Akhirnya ini kan terjadi debat. Tapi karena sama nabinya ya buat usir kubu-kubunan kosong berapa sama kosong berapa, enggak, ini sama. Ya sama-sama kosong-kosong, sama-sama orang ikhlas itu kosong-kosong. Sama lama terus debat kecil. Kenapa kamu tanya aina khiyarun-nas? Mana orang-orang baik? Jawabnya Nabi Yahya, ya kumpul orang baik itu enak, nyaman, teduh, enak. Nah kamu kenapa kok tanya mau nginep di aina sirotun? Anak Nabi, anak tabibun, udawil mar'a. Saya ini dokter, Nabi itu dokter. Di mana-mana dokter menunjukkan yang sama. Kalau Anda peneliti penyakit, cari daerah yang banyak endemik penyakit apa yang daerah sini? Daerah yang banyak endemik penyakit. Tapi problemnya Anda sendiri berpenyakit dan kalau ke situ tambah nemen. Ya sama. Kalau kamu kira-kira tidak kuat ya jangan kumpul orang yang seperti itu. Kamu tidak kuat, malah katut. Tapi fikih-fikih kiai kita, guru-guru kita berteman orang macam-macam tenang saja. Karena mereka kekuatan kesalehannya sudah absolut, sudah kuat sekali. Ya tentu biaunillah wa bitaufiq. Jika kamu tidak usah mengikuti para guru-guru kita. Saya pernah dijawab Bang. Ya coba ya aku wis ketemu Megawati. Di Indonesia muda. Kok nak tukaran yo. Jadi yo piye kok yo kiai. Artinya beliau harus ketemu karena untuk supaya Indonesia itu damai. Beliau anut saja majelis religius, Bumega majelis nasional. Dan Indonesia damai itu kalau ada kerjasama antara kaum nasionalis dan kaum apa? Jadi yang namanya damai itu penting sekali. Sampai Rasulullah itu pernah berdamai sama orang yang jelas-jelas kafir. Apalagi Indonesia belum damai seperti itu. Yaitu kita tahu dalam sulh Hudaybiyah Nabi berakad damai sama Suhail bin Amr. Padahal kalau kamu Qurannya sudah seperti itu, maka Quran itu punya kekuatan yang luar biasa. Ketika Sayyidina Ali konflik sama Sayyidina Muawiyah itu dirumuskan kita berdamai. Setelah kita berdamai, terus ada pertanyaan begini. Lalu orang yang sedang konflik itu ketemu raine itu selesai. Yang dinggon dengan konflik ketemu raine itu selesai. Oke, kita pakai mediator kata Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Ali pakai mediator, Muawiyah pakai mediator. Terus orang Khawarij bilang, dalilnya apa mediator itu? Enggak ada Qur'annya. Itu orang Khawarij. Cuman enggak usah tanya kalau orang sekarang yang apa? Nah, itu
provokator. Singkat cerita Sayyidina Ali itu agak marah karena beliau terbentuk oleh Quran. Itu spontan Sayyidina Ali baca ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Jika suami istri menghadapi konflik, di mana-mana konflik roh raine kan gak seneng. Maka yang keluarga lelaki kirim mediator, yang keluarga perempuan kirim. Terus dari Sayyidina Ali wa ummatu Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin. Umatnya Muhammad lebih serius ketimbang urusan lelaki dan perempuan. Wong suami istri saja kalau konflik butuh mediator, apalagi hadhil segampang itu mereka istidlal. Jadi mediator dalilnya mana ya? Dalilnya wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman. Dulu Quran itu seperti itu. Ya sekarang problemnya Quran itu tidak dikaji seperti itu, sehingga fasihul ibarat atau fasihul akli atau balaghatul ta'abbud itu kan. Makanya saya ini pengagum kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani yang nyari itu. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, termasuk mukjizatnya Quran adalah al-iltizat al-aql. Akal itu menjadi nyatu. Itu uniknya yang dicontohkan seperti ngaji saya malam ini. Misalnya Allah ngendikan ampuliku min ghairi syai'in, yang namanya maujudat tentu diciptakan sesuatu yang maujud. Karena akal akan tersiksa ketika dicekoki ibu. Hadhil maujudat khalaqahal adam. Tersiksa enggak akal kamu sebagai orang waras? Dicekoki pikiran hadhil maujudat khalaqahal adam. Ini maujudat disebabkan oleh ketiak. Mesti kowe ra iso barang ono iso gawe piye. Nah ini yang dimaksud dalam tasawuf ala dzikrillah tatmainnul. Jadi cara tenangnya itu macam-macam. Wong toreko wis kok wiridan. Nah kaya kula ahli akal, wis men alhamdulillah di pengiran sing wujud. Berarti hadil maujudat khalaqahal maujud. Hukum maujud ini pencipta berstatus super. Super itu dalam agama disebut wajibul wujud atau musabbibul atau kausab imambah asal ini. Yang penting itu ora hadil maujudat khalaqahal. Makanya kata beliau, Nabi itu bukan sekedar jamal suratan, ganteng secara perawakan, secara fisik, tapi juga Nabi punya jamalul akal. Akalnya itu nyaman. Yaitu kita disuruh iman dengan sesuatu yang memang kita nyaman. Seperti kita disuruh iman bahwa alam ini diciptakan oleh Allah, oleh al-wujud yang super. Kan terus nyaman. Coba kalau kamu diajarin Islam, alam ini yang menciptakan adalah ketiadaan. Oh kamu kuliah sampai profesor sampai dokter pusing, ini ajaran sesuatu yang tidak ada menyebabkan sesuatu yang itu namanya termasuk ajaran ini indah karena ada al-iltizat al-aql, kenyamanan apa berpikir karena terus. Ya saya kira demikian, ini audisinya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.